Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hamba-Ku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hamba-Ku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, masa Advent adalah saat istimewa yang dipersiapkan oleh gereja bagi segenap umat Allah dalam mempersiapkan diri menyambut kelahiran Kristus. Gereja merefleksikan saat ini sebagai saat berahmat, sebab kedatangan Kristus bukan sebuah peristiwa imajinasi historis belaka, namun sebagai peristiwa spiritual dan hidup. Kristus sungguh-sungguh akan datang, dan kita perlu mempersiapkan diri agar layak menerima Dia kelak. Namun, apakah kita benar-benar memanfaatkan masa Advent untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Sang Kristus? Injil hari ini mengisahkan tentang seorang perwira Romawi yang memohon kepada Yesus agar menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras. Yesus pun mengabulkan permohonannya. Namun, niat Yesus untuk datang menyembuhkan hamba yang sakit ditolak oleh perwira itu. Kata-kata penolakannya itu sering kita ucapkan setiap kali Ekaristi. "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh." Jawaban itu merupakan ungkapan iman. Karena imannya, hamba sang perwira itu pun menjadi sembuh. Saudari-saudara terkasih,
iman perwira itu melampaui iman yang dilihat Yesus di kalangan orang Yahudi. Sebab memadukan keprihatinan penuh kasih sayang terhadap orang lain dengan kepercayaan yang besar kepada Kristus. Kisah ini hendak dialamatkan juga terhadap orang Yahudi yang kurang percaya akan Kristus, mengingatkan bahwa kita mungkin merasa tidak diikut sertakan dari apa yang sedang dilakukan Allah karena kurang percaya akan kuasa kerajaan Allah. Sudah tentu sang perwira telah mempersiapkan dirinya sebelum bertemu Tuhan. Ia hanya mengandalkan iman, dan iman itu dihasilkan melalui proses yang panjang. Tidak mudah bagi dirinya yang bukan orang Yahudi untuk bertemu Tuhan, namun imannya menyelamatkan dirinya dan juga orang lain, yakni hambanya. Masa Advent adalah proses bagi kita untuk memperoleh keselamatan bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Kita harus setia melewati proses Advent, bertekun dalam doa dan pendalaman iman, mengaku dosa, merayakan Ekaristi, melakukan pantang dan laku tapa, berderma, menunaikan kegiatan aksi sosial dan karya lainnya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, Engkau akan datang kembali. Siapkanlah diriku agar layak menerimamu dalam rumahku. Semoga hidupku lurus dan berlaku baik. Jauhkanlah aku dari sikap tinggi hati dan tegar tengkuk, agar pada akhirnya aku dapat menerima Engkau sebagai Sang Juru Selamat, kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.